Sedih ya. Aku sekarang mau curhat tentang Pak Joko Widodo. Dulu aku adalah orang yang gak suka sama beliau. Gak tahu kenapa aku gak suka. Karena dulu aku sukanya sama Bapak Prabowo ya. Jadi aku dulu selalu mengulik kejelekan menurut aku. Tapi aku juga belum tahu itu benar atau enggak gitu. Yang aku hanya tahu itu di sepintas gitu. Tapi semakin aku benci, semakin aku kesel sama beliau. Gak tahu kenapa. Aku ada di sisi yang melihat kok bisa ya orang dijelekan, direndahkan, tapi beliau tetap aja gitu rendah hati gitu. Apakah aku salah gitu? Kok bisa aku gak suka sama beliau gitu? Sampai akhirnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi bersatu. Pak Prabowo langsung jadi naik ke presiden. Di situ aku baru sadar ternyata aku salah membenci orang gitu. Makanya aku mau minta maaf gitu ya sama Pak Jokowi bila ada mana kata-kata aku yang nggak tahu beliau. Rasanya sedih aja gitu melihat sekarang gitu, nggak tahu apa yang benar atau apa yang salah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang aku kok sedih ya. Sedih ya kalau sekarang banyak banget nggak tahu iya atau enggak ya. Tapi kok aku sedih gitu, ngerasa aku sedih beliau sekarang lagi di apa ya namanya sama orang-orang lagi diuji gitu ya. Gak tahu iya atau enggak, tapi gak tahu kenapa aku sedih itu Pak Jokowi sekarang tentang semua yang sekarang lagi dilaporin. Tahu lah ya, gak usah sedih banget loh, gak tahu kenapa gitu. Pak Jokowi, aku minta maaf kalau misalkan aku ada salah kata yang nggak Bapak tahu gitu. Dalam diri seorang Jokowi yang dengan hati yang tulus datang ke NTT untuk membangun dengan hati juga. Maka bagi kami mungkin mayoritas rakyat NTT bahkan Indonesia Timur menganggap Pak Jokowi merupakan satu malaikat yang dikirim oleh Tuhan kepada kami di NTT. Wih, merinding ya, malaikat ya, Pak Jokowi. Malaikat penolong yang dikirim Tuhan kepada orang NTT dikarenakan sekian lama negara ini merdeka, namun tidak pernah ada satu pemimpin pun yang mau hadir di tengah kesulitan masyarakat, khususnya di Kabupaten Malaka, dulunya Kabupaten Belu, bahkan sekitar daerah-daerah perbatasan yang ada di sana. Kekurangan air, jalan raya yang rusak, listrik tidak ada, terus ditambah lagi jaringan internet yang tidak ada sama sekali, pembangunan infrastruktur yang sangat minim, pergantian presiden setiap 5 tahun sekali, bahkan Pak Harto memimpin 32 tahun, Bung Karno, sampai Pak SBY untuk pembangunan di daerah kami sangat-sangat tertinggal. Maka dari itu mungkin saya hadir di sini mewakili masyarakat mayoritas NTT yang betul-betul mencintai Pak Jokowi, mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan membangun sekian banyak infrastruktur serta membuat daerah kami begitu maju pesat dari jalan raya, listrik maupun jaringan internet. Artinya perubahan itu nampak ya, tampak di permukaan dan masyarakat merasakan dampaknya sampai sekarang. Betul ya. sekali. Aksesibilitas mulai dari jalan, transportasi yang dulu mungkin boleh diceritakan ya bagaimana kehidupan sebelumnya itu mengenai situasi di kampung ya, ini apalagi di daerah perbatasan ya pasti punya keunikan, terus ada hal-hal yang dialami begitu, mungkin ada ketakutan, terus keterbatasan info akses, betul. Atau selain itu juga nggak ada listrik ya, tidak ada listrik, sama sekali tidak ada. Terus ini jalan juga mungkin masih tanah gitu ya, di daerah nanti saya ceritakan. Dan lalu ada transisi setelahnya itu. Ini terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya, karena kami lahir di daerah yang sangat terpencil, terutama orang NTT mayoritas mungkin lahir di pedalaman, bahkan di pinggiran kota, yang kita tahu bersama ibu kotanya ada di provinsi yaitu Kupang. Terlebih dari itu mungkin tiap ibu kota kabupaten yang kebagian itu. Dari kecil lahir kami tidak pernah melihat yang namanya listrik, tidak tahu yang namanya listrik, tidak tahu juga yang namanya kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Bahkan jalan raya pun kami tidak pernah melihat aspal, dikarenakan
sekian tahun Indonesia merdeka, yang saya sampaikan tadi 69 tahun merdeka, tidak ada sepotong aspal pun yang masuk ke desa kami, khususnya Kecamatan Kobalima Timur yang saat ini berdiri. Datangnya Pak Jokowi ini membangun, betul-betul membangun jalan raya begitu dibaguskan, bensin yang tadinya susah, terus kemudian mulai gampang didapat oleh didapat dimanapun. Kemudian yang tadinya kita ke kota, misalkan kita ke kota, zaman saya waktu kecil, kalau misalkan kita mau ke kota, ibu kota kabupaten, maksud saya, itu kita nunggu mobil harus jam 2 pagi kan? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita tunggu mobil untuk berangkat ke kota. Dan ketika misalkan telat bangun, mobil itu sudah lewat, maka hari ini kita batal ke kota. Batal ke kota dikarenakan ya kendaraan yang ada satu-satunya itu. Cuma satu-satunya itu pun musim panas. Kalau musim hujan tidak ada kendaraan sama sekali. Karena jalan raya yang rusak, bebatuan beserta lumpur. Langgar kali gitu maksud. Lewat kali, bahkan naik turun gunung, melewati kali, jalan raya yang rusak sehingga nggak ada aspal jalannya. Tidak ada aspal sama sekali. Akses yang tertutup, terisolasi pada saat musim hujan, maka semua masyarakat yang di desa kami, bahkan kecamatan kami tidak bisa berjalan-jalan ke kota. Paling pengganti kendaraannya kuda. Apakah pertama dari jalan raya dulu yang diperbaiki sama Pak Jokowi. Jalan raya yang paling pertama dan utama jalan raya. Kurang lebih atau antar desa dan kota. Hampir dari kota ke, kan kita jalan raya lintas perbatasan ya. Salah satu kecamatan yang lintas perbatasan itu jalan raya dari ibu kota kabupaten ke lintas perbatasan dibangun. Seluruh desa bahkan sampai ke pegunungan yang tidak tersentuh sama sekali dibangun oleh Pak Jokowi. Dibangun jalan juga. Dibangun dan listrik pun sampai ke daerah yang paling ujung. Tahun berapa listrik masuk itu? Sekitar tahun 2018, 2019, 2018. 2019 atau 2018? 2018 startnya mungkin 2017 ya. Oke, iya. 2017 ke sini mulai dibangun baik jalan raya, listrik maupun lainnya, sehingga pada era pemerintahan, di ujung era pemerintahan Pak Jokowi, jalan-jalan yang mungkin kampung-kampung yang terisolasi sudah mulai dibuka dan masyarakat mulai merasakan gampangnya mendapatkan kendaraan untuk ke kota, untuk misalkan memenuhi kebutuhan sehari-hari dia harus ke kota mengambil apa, sangat dipermudah dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Berarti dengan adanya akses jalan ini menjadi rutinitasnya ya untuk aktivitas hariannya ya, iya, bisa lebih lancar lagi tanpa harus menunggu jam 2 pagi. Betul. Ya. Ini teman-teman ya, betapa susahnya hidup di daerah pelosok ya. Buat Pak Jokowi, terima kasih banyak karena telah memberikan fondasi yang sangat kuat, yaitu membangun hilirisasi, baik itu sumber daya alamnya yang begitu melimpah di Indonesia, telah dibangun hilirisasinya, kemudian telah mengembalikan Blok Mahakam dan Blok Rokan di Kalimantan dari kepemilikan asing ke negara Indonesia, membalikan Freeport yang tadinya cuma sekian persen telah kembali menjadi 51%. Itu adalah pekerjaan kata Pak Jokowi. Telah membuka banyak sekali kampung-kampung terisolasi di seluruh pelosok negeri ini, membuka kembali kampung-kampung itu dan menyambungkan ke kota-kota di sekitar itu. Signifikan sekali ya kehadiran Pak Jokowi bagi masyarakat Indonesia Timur. Ini alasan kenapa masyarakat Indonesia Timur sangat mencintai Pak Jokowi ya. Tadi kita juga dengar pengakuan seorang netizen yang awalnya membenci Pak Jokowi, sampai-sampai dia terheran-heran, udah dihina, udah dihujat, kok diem aja ya? Apa jangan-jangan yang salah? Akhirnya waktulah yang mengajarkan, waktu yang menyadarkan, waktu yang membuat ya dia mengoreksi pikirannya sendiri. Ini luar biasanya Pak Jokowi ya. Saya sudah lihat bukan 1-2 orang yang akhirnya tersadarkan oleh waktu. Ini adalah buah kesabaran Pak Jokowi sehingga banyak orang tersadarkan ya. Pak Jokowi konsisten diam ketika dihujat dan dibenci, tapi waktu membuat orang yang tadinya membenci akhirnya tersadarkan. Ini benar-benar sebuah pekerjaan luar biasa dari Pak Jokowi di dalam diamnya ya. Dia menyadarkan orang karena waktulah yang akhirnya gitu membuat orang-orang tersadar ya. Mulai dari Fahri Hamzah, siapa lagi banyak yang ngabalin ya, netizen nggak terhitung banyaknya, tadi salah satunya ya. Jadi luar biasa ya, tunjukkan buah-buah pekerjaan dari Pak Jokowi, yaitu membuat orang sadar ya, karakter Pak Jokowi, buah-buah pekerjaan Pak Jokowi ini secara alami natural menyadarkan orang ya teman-teman akan kesalahannya, sudah membenci Pak Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.